Om Fajar, apa sih bedanya flash sama continuous light? Nah teman-teman, pertanyaan kayak gini tuh paling sering ditanyain, paling sering juga gue jawab, paling sering gue bikin kontennya, tapi biasanya konten-konten yang short aja. Nah di video kali ini gue akan jawab lebih panjang di konten YouTube channel gue ini. Oke teman-teman, masalah yang selalu ada di teman-teman pemula yang biasanya memang baru motret dengan available light atau dengan bantuan reflektor misalnya, kemudian mau upgrade, bukan mau upgrade lah, mau meningkatkan skillnya, mencoba artificial light seperti flash dan continuous light, adalah beberapa problem ini nih biasanya. Yang pertama, mereka bingung mau beli flash dulu atau continuous light dulu, karena kan dua-duanya harganya juga lumayan ya. Walaupun nggak semahal zaman dulu. Sekarang nih merek flash udah banyak banget, jenisnya juga udah banyak banget, dari yang termurah sampai yang paling mahal ada semua. Kemudian juga pertanyaan selanjutnya adalah kapan menggunakan flash, kapan menggunakan continuous light. Nah ini jadi bahan pertimbangan juga kan, jadi mereka akan beli apa nih sebenarnya yang awal, flash dulu atau continuous light dulu. Oke, kita akan bedah satu-satu ya teman-teman. Pertama mengenai flash ya. Oh iya teman-teman, sebelum kita ngebahas mengenai lighting, gue pengen kayak teman-teman punya perspektif yang sama seperti gue ketika kita membicarakan lighting nih teman-teman. Jadi ketika teman-teman mendengar kata lighting, aku mau kalian berpikir lighting itu bukan hanya artificial light teman-teman. Karena matahari juga lighting yang kita sebut sebagai available light. Nah, di artificial light ini ada dua nih teman-teman. Ada flash, ada continuous light. Nah teman-teman, kita akan mulai dari flash dulu nih. Nah, keuntungan menggunakan flash itu teman-teman, yang pertama yang paling dirasain adalah bentuknya nggak terlalu besar. Ada flash yang pakai baterai ya, ada mobile light yang lebih besar lagi, tetap dengan baterai. Ada juga monoblock ya, yang pakai listrik ya, ada juga yang pakai baterai besar gitu. Jadi semuanya sifatnya sama. Dia akan firing, akan burst ketika di-trigger oleh kamera ketika shoot ya, dengan bentuk yang ada kecil yang bisa taruh on view atau gunakan juga off view dengan trigger, maka si flash ini menjadi lebih efisien untuk dibawa-bawa, lebih kecil ya, jadi nggak terlalu makan tempat. Kemudian baterainya juga biasanya lebih awet, lebih tahan lah. Kalaupun kita harus bawa baterai cadangan, baterainya juga nggak terlalu gede-gede banget. Nah, kemudian dengan flash ini kita bisa ambil atau kita bisa nge-freeze, ngebekuin momen nih, teman-teman. Kemudian hemat baterai yang tadi gue udah sempat mention ya. Baterainya flash-flash yang sekarang udah pakai lithium baterai, artinya kalian udah bisa motret lebih banyak, mungkin kayak 200-400 foto itu dengan menggunakan flash udah biasa di flash-flash sekarang. Nah, gue sendiri kalau misalnya gue menggunakan flash, biasanya gue hanya bawa satu baterai cadangan dan biasanya juga jarang dibawa kalau misalnya ketika gue pergi packing malam sebelumnya udah gue charge gitu. Yang penting juga dari flash adalah kita bisa mendapatkan output lebih bagus detailnya. Karena apa? Karena power flash itu jauh lebih tinggi daripada continuous light. Kalau kita menggunakan nilai aperture misalnya, kalian bisa aja pakai bukaan yang paling kecil, misalnya f11, f16, f22, tanpa harus bawa lighting yang besar-besar. Satu flash aja udah cukup. Semakin kecil bukaannya, detailnya juga akan semakin banyak. Jadi, kalau kebutuhan kalian lebih ke detail, maka flash ini akan jadi pilihan yang memang sangat bagus. Nah, kemudian lebih ringan tentunya teman-teman ya. Kalau kalian di workshop-workshop gue, mungkin teman-teman yang udah pernah ikut workshop juga tahu bahwa di foto-foto prewedding gue itu bisa dikatakan 90% lebih menggunakan flash aja. Jadi gue bisa gunakan kayak Sony HVL 60RM, kemudian Godox V860, kemudian gue yang paling gede yang gue bawa kalau misalnya gue keluar kota ya, atau keluar negeri misalnya, gue pakai AD200 Godox. Nah ini udah cukup compact ya, di AD200 bahkan powernya juga udah besar di 200 watt second. Jadi simple gitu ya teman-teman, tanpa perlu light stand, dipegang aja udah cukup. Terus gimana mengenai continuous light? Continuous light ini berbeda dengan flash adalah si continuous light ini nyala terus-terusan gitu. Ya jadi kayak lampu rumah atau lampu TL gitu, dia akan nyala terus-terusan. Keuntungannya tentu aja lebih mudah dikontrol teman-teman, karena dia nyala terus, perubahan atas power lightingnya, perubahan atas posisi lightingnya akan langsung kelihatan di layar kamera kalian ya. Jadi perubahan arah cahaya kalian bisa langsung highlight sama shadow-nya akan berubah. Perubahan powernya juga akan langsung kelihatan nih. Oh kurang gelap, kurang terang. Kalian udah bisa langsung atur di lighting dan kalian bisa langsung lihat di kamera ya.
Kemudian untuk kebutuhan teman-teman yang shootnya hybrid saat itu, misalnya lagi shoot fashion nih, lagi shoot katalog misalnya ya. Yang satu fotografernya udah bisa langsung shoot, di jam yang sama, di waktu yang sama, videografer juga bisa langsung ambil videonya. Nah, di flash nggak bisa dilakukan nih teman-teman. Di flash, kalau teman kalian lagi ambil video, kemudian fotografer motret, maka si lampu flashnya itu pastinya akan mengganggu exposure dari teman-teman yang shooting video. Ya, tentu aja karena sifatnya menyala terus, maka kalian akan dapetin apa yang kalian lihat di layar kamera kalian. Jadi what you see is what you get, ya. Jadi kalian bisa atur komposisi power lightingnya, ya. Misalnya kalian pakai lebih dari satu lighting, misalnya kalian bisa langsung nih lihat efeknya nih. Oh, efek side light tuh kelihatan seperti apa sih, efek si top lightnya seperti apa, backlightnya seperti apa, itu kalian bisa langsung lihat di kamera kalian. Nah, tapi ada keterbatasannya di detail, di aperture teman-teman. Sepengalaman gue ya, dengan lampu continuous light yang ada sekarang, yang biasa kita bawa, bukan untuk ya video ya, tentu aja teman-teman yang syuting film punya lighting yang gede-gede ya, tapi kan itu nggak mungkin kita bawa teman-teman. Jadi untuk lighting continuous yang biasa digunakan oleh fotografer ya, paling tinggi sekarang kayak 600 watt second kali ya, yang nyaman untuk dibawa. Itu di situasi tertentu ya, ketika kalian butuh detail yang banyak, itu mungkin akan kurang teman-teman. Sepengalaman gue, dapat di f4, f5.6 aja itu udah paling kecil bukaannya. Jadi jangan berharap kalian bisa 11, f16 ya, kecuali deket banget lightingnya. Mungkin aja bisa kejadian. Tapi di syuting-syuting yang normal ya, pasti detailnya nggak akan sebagus ketika kalian menggunakan flash. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah, bagusan mana nih Om, flash atau continuous light? Nah, teman-teman, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek, tergantung sama kebutuhan kalian. Jadi misalnya, kalian syuting siang hari ini, kemudian outdoor. Sedikit sekali kemungkinannya menggunakan continuous light. Akan lebih nyaman kalian menggunakan flash. Nah, tapi sebaliknya, ketika kalian mau syutingnya, katakan syuting model ya, fashion malam, kemudian kalian nggak mau ambil detail dari backgroundnya juga, mau main bokeh-bokeh gitu misalnya, mau main f1.2, 1.4, 1.8 gitu ya, maka mungkin di situ kalian nggak butuhin flash gitu. Continuous light aja udah cukup dan bahkan jadi lebih gampang karena kalian bisa langsung lihat hasilnya dan pastinya lebih cepat. Apa yang perlu kalian beli duluan, teman-teman? Ini tergantung sama style kalian sih sebenarnya. Kalian stylenya, fotografer yang stylenya mau ambil detail kayak gue seneng detail. Ya, kalau gue memang seneng detail ya pastinya gue akan ambil flash duluan, terutama karena faktor kenyamanan tadi ya, simple ya. Tapi kalau misalnya kalian baru mau nyoba nih, Om gue baru mau nyoba nih menggunakan artificial light, kemudian baru pengen explore posisi lighting, efeknya terhadap foto tuh akan seperti apa sih gitu ya. Kemudian menggunakan lighting akan berdampak apa terhadap foto gue yang sebelumnya gue hanya menggunakan available light gitu. Jadi untuk tahu nih, oh berkenalan dengan artificial light, mungkin menurut gue memilih dulu continuous light adalah pilihan yang bagus juga. Cuma kalau kalian ada budget, dua-duanya menurut gue juga nggak ada masalah karena harganya sekarang 1 jutaan juga udah ada gitu. Begitupun juga continuous light. Continuous light juga 1 jutaan ada gitu. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalau memang misalnya belum ada budget misalnya, ya udah kalian sewa studio aja dulu, cobain atau nebeng-nebeng motret sama teman yang memang menggunakan artificial light untuk dapetin feel-nya. Oh ya teman-teman, selain lighting, kalau nanti kalian memang membeli flash ya, gue sarankan kalian nabung sedikit lagi juga untuk membeli triggernya teman-teman ya. Lighting nggak ditempatkan langsung di atas kamera ya, dan itu menggunakan trigger sehingga si lightingnya bisa kalian bawa kemana-mana. Untuk apa sih lighting dibawa kemana-mana? Untuk kalian bisa create shadow, highlight sebebas kalian posisinya. Karena kalau posisinya on view atau di atas kamera, maka posisi lightingnya terbatas. Paling kalian bisa naikin ke samping kanan, ke samping kiri, tapi nggak bisa create sebebas metode flash off view. Nah teman-teman, mudah-mudahan apa yang gue share untuk kalian di video ini bisa sedikit banyak kasih gambaran kepada kalian, teman-teman fotografer, terutama teman-teman fotografer pemula, mana duluan yang kalian mesti beli kalau kalian mau beli, atau mana duluan yang mesti kalian cobain, gimana nyobanya dan lain-lain.